kesembuhan batin melalui pengalaman salib Kristus. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, kesembuhan batin itu sangat penting sekali. Kesembuhan jiwa itu seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sangat memprihatinkan sekali ketika saya membaca sebuah majalah bahwa 1 dari 7 orang Indonesia mengalami masalah jiwa atau penyakit jiwa. Kalau ini tidak dibereskan, maka angka penyakit jiwa di Indonesia akan terus meningkat dan kita semua terancam oleh penyakit ini. Saudaraku, mengalami kesembuhan batin atau kesembuhan jiwa itu sangat penting. Jangan membiarkan jiwa ini sakit atau pahit atau jiwa ini terganggu gara-gara masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan. Berkali-kali saya mengatakan di dalam seri yang sebelumnya, jiwamu itu adalah pinjaman dari Tuhan. Tubuhmu akan kembali ke tanah ketika kita mati, tetapi roh kita akan kembali kepada pencipta kita, yaitu Tuhan. Karena Alkitab mengatakan debu kembali kepada debu, tetapi jiwa kembali kepada penciptanya. Saya mau mengatakan kepada saudara, kalau jiwa akan kembali kepada penciptanya, itu berarti jiwa kita adalah pinjaman dari Tuhan. Kalau saya meminjamkan mobil kepada Anda, saya mengharapkan mobil kembali dalam keadaan baik. Kalau jiwa adalah pinjaman dari Tuhan, maka Tuhan mengharapkan jiwa kita kembali dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita sekalian untuk merawat jiwa kita. Namun sayang, kita harus mengakui bahwa masing-masing kita pernah mengalami apa yang namanya penyakit jiwa, batin yang terluka, jiwa yang hancur, kadang-kadang menjadi bagian dari kita. Saudaraku, dalam pelayanan saya sudah berkali-kali bertemu dengan orang yang jiwanya sedang terluka, jiwanya sedang sakit, amarah yang menjadi bagiannya, wajahnya menjadi tidak bahagia, dan bawaannya istilahnya auranya itu menjadi gelap. Karena apa? Hidup dipenuhi dengan luka. Hurt people hurt. Orang yang terluka cenderung melukai. Kalau orang itu tidak bisa menyelesaikannya, yang menjadi korbannya adalah orang-orang di sekitar hidupnya. Seorang istri yang sedang terluka dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia akan melukai suami dan anak-anaknya. Seorang suami yang masih menyimpan sakit hati dan tidak membereskannya, dia akan menyakiti istri dan anak-anaknya. Seorang karyawan yang masih menyimpan dendam dan amarah, dia akan menimbulkan amarah bagi bos dan teman-temannya di tempat kerja. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang masih menyimpan kepahitan, dia akan melayani dengan kepahitan dan akhirnya akan meninggalkan kepahitan-kepahitan kepada orang-orang yang dilayaninya. Lalu cara bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari kepahitan? Lalu bagaimana caranya kita bisa mengalami kesembuhan batin yang terluka ini? Sayang sekali saudara-saudara, tidak banyak dari kita yang memperhatikan manusia batiniah kita. Padahal kita tahu betapa pentingnya manusia batiniah kita. Karena ketika jiwa kita rapuh, maka jasmani kita pun menjadi rapuh. Saya pernah melihat orang yang begitu kuat, begitu gagah secara fisik, tetapi jiwanya begitu lemah karena tidak pernah memperhatikan kekuatan manusia batiniahnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu melalui kuasa rohnya dikuatkan oleh manusia batiniah. Saudaraku, saya pernah menggambarkan kepada saudara, seandainya saya tidak mencuci pakaian dalam saya selama 3 bulan, saya tetap memakainya. Walaupun saudara tidak melihat pakaian dalam saya, dan saya tampil di hadapan saudara berkhotbah dengan memakai jas yang baru, sepatu yang baru, baju yang baru, saya akan sangat terganggu. Penampilan saya akan sangat terganggu. Karena mungkin saya akan merasakan gatal-gatal di dalam tubuh saya. Karena bagian dalam saya tidak diperhatikan dengan baik. Demikianlah nasib orang yang tidak memperhatikan manusia batiniahnya.
Walaupun kelihatan penampilan jasmaniahnya kelihatan bagus, luar biasa, mentereng, tapi dia akan menjadi terganggu karena manusia batiniahnya masih terganggu. Oleh karena itu, kita harus membereskan manusia batiniah kita. Kesembuhan batin menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Kabar baik bagi saudara, pengalaman salib bisa membebaskan saudara dari kesembuhan batin. Perhatikan baik-baik, sesudah Yesus menyerahkan nyawanya, seorang prajurit menusukkan sebatang tombak ke bagian lambungnya. Lalu keluarlah darah dan air dari tubuhnya. Para ahli mengatakan bahwa hal ini terjadi jika orang mengalami pembengkakan jantung. Yesus mengalami penderitaan yang demikian hebat, sehingga jantungnya seperti meledak. Mungkin Anda pernah berkata, aduh hatiku hancur. Atau saudara mengatakan, jiwaku hancur, berkeping-keping. Tetapi hari ini Yesus berkata kepada Anda, hai anakku, ketahuilah bahwa hatiku telah dihancurkan, supaya hatimu yang hancur, supaya emosimu yang hancur, supaya jiwamu yang hancur bisa disembuhkan dan dipulihkan. Haleluya. Ini adalah sebuah kabar baik bagi Anda sekalian. Semua penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa telah dijatuhkan kepada seorang yang bernama Yesus, yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dan semua kebaikan yang seharusnya diterima oleh Yesus diberikan kepada kita hanya karena kita percaya kepadanya. Hidup kita dapat diubahkan selamanya, saudaraku, sejak hari ini. Jika kita berpaling kepadanya dan menerima pewahyuan tentang salib, hari ini pun semua penyakit, semua tekanan jiwa saudara bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jadi apa yang seharusnya Anda lakukan? Serahkanlah semua kepada Yesus. Letakkanlah semua karakter Anda yang lama pada kaki salib itu, dan tanggalkan semua itu di situ. Yesus akan memberikan sifat yang baru, yang adalah karakter Kristus sendiri di dalam diri Anda. Pada saat Anda mengalami pewahyuan tentang salib, maka Anda akan menemukan tangan yang penuh kasih sayang itu, dan penerimaan yang sepenuhnya dari Yesus yang telah dimuliakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mendengarkan mengenai bagaimana pengalaman salib itu bisa menyembuhkan kita dari tekanan-tekanan emosi atau tekanan-tekanan batin kita. Saya harus mengatakan ini kepada saudara. Jangan membiarkan luka batin membebani hidup saudara. Hidup ini hanya sekali, saudaraku. Saya berkali-kali mengingatkan kepada sahabat pendengar, kalau engkau digigit ular, jangan mencari sabit atau kayu dan mengejar ular untuk membunuh ularnya sebagai balas dendam. Karena ketika saudara mencari dan mengejar ularnya, sebelum menemukan ular dan berhasil menggebuk ular itu, mungkin bisa atau racun yang keluar dari mulut ular lebih dahulu akan masuk ke jantungmu dan membunuh engkau. Artinya begini, kalau engkau dilukai oleh orang, kalau batinmu pernah dilukai oleh orang lain, mungkin pasangan hidupmu, mungkin karyawan yang lain, mungkin bosmu, mungkin teman, mungkin orang tuamu, mungkin mertuamu, jangan balas dendam. Lebih baik kita mencabut bisanya dengan mengampuni. Alkitab mengatakan, ampunilah mereka. Dan pembalasan itu bukan hak saudara, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Ketika saudara berhasil melakukan itu, maka Tuhan akan menyembuhkan batin saudara. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini badannya sakit, saudara bahkan menderita tekanan darah tinggi sampai saudara mungkin kena stroke atau saudara menderita kanker karena tekanan batin yang begitu lama. Seperti Dr. Carmen Wong yang pernah mengatakan kepada saya bahwa penyakit kanker itu datang dari sel tubuh yang memberontak menjadi sel yang jahat. Itu datang karena depresi yang terlalu lama. Saudaraku, tekanan batin yang begitu lama kita biarkan, stres yang begitu lama kita biarkan, bisa membuat kita menjadi depresi,
Dan kalau itu tidak disembuhkan dengan segera, maka tubuh ini akan mudah terserang penyakit. Cara yang paling mudah untuk kita terbebas dari tekanan batin ialah mengalami kesembuhan batin. Dan cara yang paling mudah dan gratis dan dapat didapatkan kapan saja dan di mana saja ialah dengan mengalami kuasa salib Kristus. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, saya adalah orangnya yang sedang mengalami tekanan batin yang luar biasa. 12 tahun saya dikhianati oleh suami saya. Atau mungkin saudara mengatakan, Pak, sudah 16 tahun saya menyimpan kepahitan. Dan inilah yang saya alami. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya tidak bisa berdoa dengan baik. Saya menjadi benci terhadap kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau lagi datang ke ibadah atau melayani Tuhan. Itu adalah korban dari sebuah kepahitan. Hari ini saudara mengatakan, Pak, saya mau sembuh dari penyakit ini. Saya sembuh dari tekanan batin ini. Saudaraku, saudara adalah orang yang tepat ketika saudara mendengarkan kuasa salib ini. Yang saudara perlukan saat ini ialah katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kuasa salib itu masuk di dalam hatiku. Kuasa salib itu menjadi bagian dalam hidupku. Karena aku mau percaya ketika Engkau ditikam, ada kesembuhan batin yang terjadi. Karena ketika engkau mengalami itu, engkau sedang menanggung semua luka batin yang dialami oleh semua umat manusia. Bapa di dalam surga, aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang sedang mengalami luka batin yang begitu lama. Mungkin karena pelecehan, mungkin karena perkataan-perkataan yang merendahkan, mungkin karena perlakuan-perlakuan yang selama ini membuat mereka teraniaya dan diremehkan. Apapun juga ya Tuhan, penyakit-penyakit yang muncul oleh karena luka batin ini, aku berdoa pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus, urapan kuasa salib akan mengalir dan masuk di dalam tubuh mereka. Dan hari ini ada kemenangan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dan jangan lupa, apabila hari ini sementara saudara mendengarkan dan didoakan dan mengalami kebebasan dari kuasa salib, kirimkan kesaksian saudara melalui email atau SMS atau handphone sesuai yang disampaikan di akhir acara Making Life Better ini. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.